Ayo belajar mengenal olah gerak kapal. Olah gerak dan pengendalian kapal adalah merupakan suatu hal yang penting untuk memahami beberapa gaya yang mempengaruhi kapal dalam gerakannya. Jadi, untuk dapat mengolah gerakan kapal dengan baik, maka terlebih dahulu harus mengetahui sifat sebuah kapal dan bagaimana gerakannya pada waktu mengolah gerak yang tertentu dan mempelajarinya. Berikut penjelasannya. Kapal datang. Pada saat kapal tiba di suatu pelabuhan, biasanya kapal tidak langsung sandar ke pelabuhan dikarenakan banyak hal yang biasanya menghambat. Di antaranya adalah pelabuhan tersebut penuh dengan aktivitas bongkar muat. Yang dilakukan adalah melakukan sandar kanan dan sandar kiri ke pelabuhan. Berikut penjelasannya. Sandar kanan. Tahap persiapan. Pada saat kapal melakukan olah gerak untuk sandar kanan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya yaitu 1. Mesin standby. 2. Tali temali disiapkan. 3. Perhatikan keadaan di sekitar olah gerak kapal. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pertama, haluan kapal diarahkan ke dermaga. Kemudian tahap kedua, kapal maju pelan. Pada tahap ketiga, lemparkan tali ke dermaga pada haluan kapal. Selanjutnya, tahap keempat, tarik tali pelan-pelan dengan mesin. Setelah kapal merapat, mesin di-stop dan ikat kapal ke dermaga. Sandar kiri. Persiapan. Sama halnya dengan sandar kanan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Mesin standby. 2. Tali temali disiapkan. 3. Perhatikan keadaan di sekitar. Pelaksanaan. Pada tahap pertama, haluan kapal diarahkan ke dermaga dengan posisi dermaga di kiri. Tahap kedua, mesin maju pelan. Tahap ketiga, stop mesin dan orang di haluan melemparkan tali ke dermaga. Tahap keempat, tarik tali pelan-pelan dengan mesin penarik, dan apabila haluan kapal sudah rapat, bagian buritan juga melemparkan tali ke dermaga untuk merapat kapal. Apabila telah rapat, ikat kapal kencang-kencang dan stop mesin. Kapal berangkat. Pada saat kapal hendak meninggalkan pelabuhan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu 1. Surat izin berlayar dari sah bandar. 2. Semua kru atau ABK kapal sudah lengkap. 3. Persediaan bahan bakar dan makanan cukup sampai di tempat tujuan. Tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut. Sandar kanan. Tahap persiapan. Saat kapal hendak keluar dari pelabuhan, ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu 1. Mesin standby. 2. Semua kru siap di posisinya.
Tahap pelaksanaan. Pada tahap pertama, tali belakang dibuka dan buritan kapal didorong keluar dermaga dengan mesin maju kemudi kanan. Tahap kedua, stop mesin, kemudian lepas tali dari dermaga, lalu mundur. Tahap ketiga, stop mesin, lalu maju, penuh ke haluan kiri. Lalu tahap keempat, siap keluar dari pelabuhan dan jalan. Sandar kiri. Tahap persiapan. Hal-hal yang harus dipersiapkan yaitu 1. Mesin standby. 2. Semua kru atau ABK siap di posisinya. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pertama, lepas tali kapal bagian belakang, lalu mesin hingga buritan kapal keluar dari dermaga. Tahap kedua, stop mesin, kemudian lepas tali depan, kemudian mundur penuh. Tahap ketiga, stop mesin, lalu maju penuh ke haluan kanan. Kapal berlabuh. Ketika kapal tiba atau memasuki kawasan pelabuhan, biasanya ada beberapa hal yang dapat menghambat. Di antaranya 1. Pemeriksaan surat-surat kapal dalam muatan. 2. Kawasan pelabuhan penuh dengan aktivitas muat bongkar. Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, kapal harus berlabuh jangkar dahulu di sekitar perairan pelabuhan. Berikut penjelasannya. Berlabuh dengan jangkar 1. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berlabuh jangkar 1 adalah 1. Daerah berlabuh jangkar harus aman. 2. Jaga jarak dari kapal-kapal lain karena kapal cenderung mengikuti arus dan angin pada saat berlabuh jangkar. 3. Jaga komunikasi dengan darat agar memperlancar muat bongkar. Berlabuh dengan jangkar 2. Berlabuh dengan 2 jangkar, di mana antara kedua jangkar cukup jauh dan rantai-rantainya merupakan satu garis lurus dan sejajar arus. Tujuan pemakaian jangkar 2 yaitu 1. Tempat yang tidak cukup untuk berputar dengan satu jangkar. 2. Tempat yang arus pasang dan surutnya bergantian secara teratur. Faktor penghambat. Ada beberapa hal dalam faktor penghambat di dalam olah gerak kapal. Di antaranya ialah 1. Angin. 2. Ombak. 3. Arus. Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh dalam mengolah gerak kapal di laut. Apabila kita tidak hati-hati dan waspada, maka akan dapat membahayakan keselamatan kapal dan awak kapal. Berikut penjelasannya. Faktor angin. Pada saat kapal berlayar, angin sangat berpengaruh terhadap laju kapal. Oleh karena itu, kita harus menghindari berpapasan langsung dengan angin dengan cara menyamping atau membelakangi. Faktor ombak. Akibat adanya ombak,
maka terjadilah gerakan mengangguk dari kapal itu. Kalau kapal mengangguk, air masuk. Akibat mengangguk ialah 1. Mengurangi kecepatan, 2. Merubah haluan sedikit untuk mencegah jangan terlalu oleng. Faktor arus. Arus adalah gerakan air dengan arah kecepatan tertentu ke suatu tempat yang tertentu. Pada saat berlayar, apabila kita berhadapan langsung dengan arus, yang harus kita lakukan adalah menambah kecepatan kapal. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat mengenai olah gerak kapal versi dari kami, Frax Media Channel. Support terus ya channel kami dengan cara klik like, share, dan subscribe channel Frax Media. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.